Dan ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisan mulia beliau berujar lewat sabdanya, kul wasrab walbas watasaddaq bighairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah kalian, jangan berlebih-lebihan dan jangan yang ujub. Sedekah baik, berlebihan mengalahkan yang wajib kurang baik. Karena yang wajib harus didulukan, yang wajib tidak boleh mengalahkan, yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Ya. Subhanallah ya Pak Ustadz. Aduh, ini mengingatkan kita semua ya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya mendapatkan satu ilmu harus dilihat dulu mungkin ya derajatnya seperti apa nih Pak Ustadz. Jangan sampai kayak tadi ya Pak Ustadz, kalau misalnya yang sunnah bisa sampai mengalahkan yang wajib. Mau sholat lail banyak sekali tapi subuhnya lewat karena kecapean. Itu nggak bisa, itu persis artinya iya. Nggak boleh kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Aduh, jadi kesindir nih Pak Ustadz. Tapi insya Allah kalau dan bahaya Mbak Rere, ketika ada hal yang terlalu berlebih-lebihan ini bisa mematikan hati. Bahaya, sangat-sangat bahaya sekali. Karena segala perbuatan kita ini tergantung dalam hatinya. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Segumpal darah. Apabila darah itu baik, segumpal itu baik, maka baiklah perilaku kita. Apabila jelek, maka jeleknya perilaku kita. Beliau ketika ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasulullah? Itu adalah hati. Dan hal-hal tadi yang berlebihan itu ternyata mampu mematikan hati. Yang pertama itu al-batnu sya'ban min ghairi mubalaha. Perut yang terlalu kenyang. Perut yang terlalu kenyang, dia tidak memperhatikan halal haram. Tadi, kul wasrab walbas. Kul wasrab walbas. Makan. Tentang harta juga. Jadi perut yang terlalu kenyang, tapi tidak memperhatikan halal dan haram. Pokoknya kalau bahasa Betawinya, buah kenyang. Urusan halal haram Allah kagak tahu. Kan kalau kita berbuat dosa, Allah diem. Iya kan? Allah nggak teriak tuh. Ketika kita berbuat dosa, Allah diem. Makan aja itu. Ini bahaya. Selain itu, ada lagi, yaitu sahabatul zalim. Bergaul dengan orang-orang zalim dalam hal mencari harta. Kita mencari mitra untuk usaha. Hati-hati dengan orang yang zalim. Jauhi bila perlu. Kenapa? Karena su'ul kuluki yu'di. Budi pekerti yang jelek itu menular. Budi pekerti yang jelek kita baik, ya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang jelek, menular kita ke bawah. Contohlah ibu, kalau kita ngurus surat menyurat tuh Bu, ada tulisannya di kantor apa tuh kagak tahu saya. Ngurus A, ngurus B, gratis. Gratis. Iya. Bahkan kalau nggak gratis suruh dilaporin. Nah, tapi ketika kita ngurus, main tuh. Ya kan? Harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Kalau ada petugas yang baik, saya yakin nih. Kalau ada petugas yang baik, Pak, ini kan sudah gratis. Dia akan dicemeh-meh sama teman-teman yang lain. Ah, lu sok suci lu. Ah, lu sok bersih lu. Akhirnya apa? Akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, ini makanya hati-hati. Bergaul dengan orang zalim ini tidak dikehendaki. Makanya kita memilih teman yang baik ini sangat dianjurkan. Nah, mestinya apa orang Islam? Islam yang hakiki ini, kalau boleh saya umpamakan, itu seperti ikan, Mbak Rere, di laut. Ikan di laut, ikan itu tawar, ikan hidup di laut. Laut itu asinnya kayak apa? Namanya air laut, ya asin. Kalau nggak asin bukan laut ya, danau gitu kan, atau air susu. Nah, seasin apapun, kalau orang Islam ini seperti ikan yang hidup, ikan berada di dalam laut, ketika dia ambil, tetap ikan itu nggak asin. Ini semestinya orang Islam, orang mukmin ini begini. Dalam kondisi apapun, ketika kita benar, tidak terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang jelek.
Nah, ini yang repotnya. Allahu Akbar. Saya himbau para aparat ya di seluruh Indonesia, pemirsa TVRI, janganlah ada kalimat lagi terlontar. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Allahu Akbar. Itu bukan sifat orang Islam. Orang Islam memang kalau ada kesulitan, yuk kita permudah. Kalau ada terlontar aparat yang kebetulan dapat jabatan ya untuk mengayomi masyarakat, ada kalimat kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kita pertanyakan keimanan dan keislaman itu orang. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga nih yang dapat mematikan hati itu nisyanud dunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu. Manusia pasti pernah salah. Manusia pasti pernah berbuat dosa. Namun ketika kita melakukan dosa, kita sadar itu perbuatan salah, jangan dilupakan. Mohon sama Allah, mohon ampun. Kenapa? Karena kalau lupa, ini bahaya. Orang yang terbiasa melakukan dosa dan melupakan dosa, ketika dia berbuat dosa, maka tidak menganggap itu suatu dosa, padahal itu dosa. Tuh, banyak contohnya. Gimana neranginya nih dosa-dosa semua nih. Contohnya copet. Copet itu kan perbuatannya dosa, ngambil hak orang lain. Tapi ketika dia beraksi, nyopet, berhasil, dia tidak merasa berdosa. Begitu setiap hari. Bahkan ketika sehari dia gagal, tidak berhasil, tidak nyopet, kagak berhasil, malah merasa berdosa. Ada yang kurang rasanya. Ini bahaya. Perbuatan dosa semestinya ketika kita sadar dosa, jangan dilupakan, tapi segera kita beristighfar, jangan mengulangi perbuatan dosa lagi. Dan yang keempat ini tulul amal, panjang angan-angan. Mau kaya, tapi yang ada di mulutnya jikalau, andai kata, seumpama. Sementara kita ngedogrok melulu di rumah. Bahasa apa nih ngedogrok nih? Nah, diam dulu di rumah, kagak mau bergerak. Allahu Akbar, ya kagak dateng, kagak dapet. Ini tidak dianjurkan oleh Allah. Ketika kita punya cita-cita, yuk kita iringi dengan ikhtiar dan doa. Subhanallah ya Pak Ustadz, diingatkan lagi nih Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya dalam memenuhi nih ya Pak Ustadz untuk mengumpulkan harta, hendaknya kita masuk ke dalam kategori tadi dermawan ya Pak Ustadz ya, jangan sampai masuk ke dalam kategori haiwan dan juga kategori orang yang jahil tadi ya Pak Ustadz ya. Dan kita juga diingatkan tadi dengan Pak Ustadz hal-hal apa saja yang akan membuat hati kita menjadi mati ini tentunya. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah mutiara dakwah kita kali ini tidak terasa waktu setengah jam ya Pak Ustadz. Dan untuk itu di tema tamak dalam mengumpulkan harta ini ada kata penutup nih Pak Ustadz yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, tamak dalam hal mencari harta ini tidak dianjurkan. Berbeda dengan mencari ilmu. Maka tamak ketika dalam mencari ilmu memang harus. Tapi dalam hal mencari harta, tamak tidak dikehendaki. Dan ingatlah, jadikan harta yang hakikatnya ini adalah pemberian Allah. Jadikan harta ini sebagai wasilah menuju redha Allah. Jangan jadikan harta ini sebagai alat pendorong kita menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanallah ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita bersama Ustadz Hari Rijal yang merupakan pimpinan Majelis Hikmah Pondok Indah juga dengan tema tamak dalam mengumpulkan harta. Dan semoga tausiah yang disampaikan tadi mengingatkan kita semua untuk berhati-hati ketika dalam mengumpulkan harta. Semoga kita dan keluarga kita dijaga dari rasa tamak yang akan menjatuhkan diri kita ke dalam neraka hutomah. Baik, alhamdulillah TVRI, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam gelaran acara selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.